Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Joni, stambuk A221201130 dari kelas E, Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, adapun materi yang saya bawakan itu tentang sistem koordinasi pada hewan. Yang pertama itu pengertian. Sistem koordinasi merupakan suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Sistem koordinasi bekerja untuk menerima rangsangan, mengelolanya, dan kemudian meneruskannya untuk menanggapi rangsangan tadi. Setiap rangsangan yang diterima melalui indera akan diolah di otak. Yang kedua, sistem saraf dan sistem endokrin bekerja sama dan berinteraksi dalam mengatur fungsi-fungsi internal tubuh dan perilaku. Adapun alat indera merupakan reseptor rangsang dari luar. Namun, meskipun terdapat hubungan antara struktur dan fungsi, sistem saraf dan sistem endokrin sedikit berbeda mengenai pengatur waktunya dalam menjalankan fungsi koordinasi. Dan ada juga pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh. Sistem saraf juga adalah bagian dari tubuh yang berfungsi melakukan peraturan kegiatan tubuh dengan cara mengirimkan pesan-pesan rangsang atau impuls saraf dan tanggapan atau reaksi dalam bentuk pulsa elektrik. Sistem saraf disebut juga sistem pengatur tubuh. Yang kedua itu sistem saraf pada hewan. Sistem saraf pada hewan terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensori, indrawi, aktivitas motorik, volunter, dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan hemostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling terhubung. Dan ada juga sistem endokrin pada hewan invertebrata. Sejumlah hewan invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga seleksinya dilaksanakan oleh sel neurosektori yang merupakan sumber hormon. Pada invertebrata, pada Coelenterata dan Annelida tidak terdapat kelenjar endokrin, tapi mekanisme neurosekresi mengatur pertumbuhan dan reproduksi. Demikian juga pada cacing pipih dan nematoda hanya mempunyai mekanisme neurosekresi. Yang pertama itu Coelenterata, yang kedua Platyhelminthes, yang ketiga itu nematoda, yang keempat Annelida, yang kelima Mollusca, keenam Arthropoda. Dan ada juga sistem endokrin pada hewan vertebrata. Yang pertama itu hipotalamus dan pituitari, yang kedua organ endokrin tepi. Dan ada juga sistem indera pada hewan. Sistem indera merupakan bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Adapun bagian A itu sistem indera hewan invertebrata. Sistem indera invertebrata masih sangat sederhana. Berikut ini dijelaskan sistem indera protozoa, Coelenterata, Mollusca, cacing pipih, cacing tanah, dan serangga. Bagian B, sistem indera hewan vertebrata. Vertebrata memiliki sistem indera yang lebih berkembang dari hewan invertebrata. Berikut ini penjelasan indera pada ikan, katak, burung, dan mamalia. Baik, itu saja materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.